Ya, Masya Allah. Baik, rekan-rekan, saya mau ngecek nih siapa aja yang di audiens yang selalu stay di kegiatan kita pada hari Minggu malam ini ya. Ada Mas Adam, ada Mas Fala, ada Mbak Yuliati nih, ada Mbak Putri juga yang selalu stay pada kegiatan kita di hari Minggu ini. Boleh dong untuk semua rekan-rekan on kamera agar kehadiran kita terrecord dengan baik dan jelas. Dipersilakan bagi yang belum on kamera agar menyalakan kameranya. Monggo rekan-rekan semua nyalakan kameranya. Alhamdulillah. Saya akan memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini, yakni Ustadz Rahmat selaku owner Baju Aulia. Cara beliau menyampaikan pengalaman, sharing, pastinya mampu memberikan kita pencerahan ya. Terlihat dari beberapa proyek yang sudah beliau tekuni selama ini. Baik, rekan-rekan semua, tema yang akan kita diskusikan pada malam hari ini yakni cara membentuk reseller. Sebelum lanjut pada pemaparan materi, dipersilakan rekan-rekan untuk menyiapkan pena atau ballpoint untuk mencatat materi agar dapat kita baca kembali nantinya. Sekali lagi, saya ingatkan kepada rekan-rekan agar menyalakan kamera dan menyiapkan pertanyaan yang dapat kita diskusikan pada malam hari ini. Ini udah ada 10 audiens yang terhubung sambil menunggu yang lainnya. Tetap saya lanjut. Sebagai tanda dimulainya diskusi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca Suratul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum Ustadz Rahmat selaku pemateri. Sudah siap nggih? Ustadz Rahmat selaku pemateri. Niku Ustadz, mic-nya jenengan belum dinyalakan nggih. Tidak terdengar. Iya, sudah, mohon maaf. Sudah terdengar ya. Nggih Ustadz, suara. Nggih, sudah terdengar jelas Ustadz suara jenengan. Sudah siap nggih Ustadz? Saya bantu share screen. Siap. Ya, siap. Nggih, bentar saya bantu share screen. Ya.
Sudah terlihat ya? Sudah kelihatan. Sudah bisa Bentar, dimulai nih Mbak bentar. Dela. Bentar, Ustaz. Saya Iya. share screen ulang. Sudah terlihat nggih rekan-rekan? Sudah. Share screen saya. Nggih, monggo Ustadz. Langsung saya serahkan Ya, ke pemateri. oke. Monggo Ustadz. Ya. Terima kasih kepada Mbak Dela atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ya, dalam kali ini saya akan coba membawakan materi di mana judul utamanya itu adalah usaha tanpa modal dengan subjudul yaitu bangun jaringan perluas manfaat. Ya, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu. Saya Rahmat Kurniawan, jadi panggil Pak aja ya, jangan Ustaz. Jadi biar lebih familiar ya panggil Pak aja. Terus saya ada usaha, yaitu saya ada jualan online dan saya pakai marketplace Shopee, di mana produk yang ada itu terutama adalah baju muslim baik mulai dari anak-anak hingga dewasa, laki perempuan. Ada beberapa merek, kurang lebih ada 10 yang aktif. Kalau secara lengkapnya kurang lebih ada 15, tapi yang aktif itu hanya 5-10. Terutama ada Aulia, terus kemudian ada Nibras, Rauna, dan lain-lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Mbak Dela, waktu saya sampai jam berapa ini? Niki Ustadz, termasuk tanya jawabnya niku sampai jam 9. Ya. Batas waktunya. Sampai jam 9. Sampai jam 9 Ustadz. Iya. Jadi nanti sebelum jam 9 itu kita setelah selesai materi nanti akan kita coba tanya jawab ya, kurang lebih 10 atau 20 menit. Ya, akan saya mulai di mana judul utamanya adalah usaha tanpa modal dengan subjudul bangun jaringan perluas manfaat. Jadi di sini ada kata jaringan. Jadi jaringan itu sekarang sangat diperlukan, terutama usaha online. Dan materi yang diberikan ke saya adalah cara merekrut reseller. Jadi minta tolong screen kedua atau slide kedua. Ya Ustaz. Nah itu ya, cara merekrut reseller. Sudah. Bentar ya, jadi biar sama aja yang tampak di screen sama yang mau disampaikan. Ini masih slide pertama ini. Minta tolong. Oh, belum kegeser ya Ustadz ya? Supaya, iya, belum. Oh, di sini sudah kegeser kok. Oh, bentar. Sudah terlihat Ustadz? Belum itu. Ini masih yang screen pertama. Ini, slide pertama. Nggih, bentar. Teman-teman yang lain terlihat gimana ya? Iya. Masih slide pertama, Pak. Masih screen yang pertama.
Itu masih slide pertama. Bentar. Coba masih di-update sama Mbak Bella ya. Sudah terlihat rekan-rekan? Belum. Sudah terlihat kan? Sampun Mbak Dela. Ya, tapi ini screen yang terakhir. Nah, ini sudah Screen nggih? yang nomor 2 Mbak Dela. Ini betul. Ya, sudah. Nah, Coba nggih monggo ditekan Ustaz. F5 Maaf Mbak nggih. Dela supaya bisa full screen. Nggih, tadi Iya, saya iya. share screen full kok. Mbak Dela Dalam? nggak bisa ya? F5. Coba tekan Nggak F5 bisa. itu untuk Ini tampilkan Mbak slide F5 full tetap screen. Nggak bisa ya? tampil ya Ustaz. Nggak bisa Nggak mau coba ya? saya coba lagi. Oke, sudah. Nggak apa-apa. Udah? Ya. Terlihat? Terlihat Ustaz. Masih tampilan layar aja. Terlihat, tapi masih tampilan layar, bukan full screen. Tapi enggak apa-apa. Tapi saya khawatir teman-teman enggak bisa kelihatan jelas, terlalu kecil tulisannya. Oh, benar-benar Ustaz. Enggak apa-apa, nanti kita bisa berikan per individu aja. Oke Ustaz. Saya coba share screen ulang. Iya. Mudah-mudahan bisa.
Monggo Ustadz. Ya, oke. Nggak apa-apa, seperti ini aja. Nanti minta tolong Mbak Dela supaya PowerPoint-nya itu atau PPT-nya itu diberikan per individu, jadi biar untuk dipelajari. Jadi nanti seandainya ada kemungkinan tanya setelah ini juga nggak apa-apa. Selesai kelas. Oke, saya segera. Ya, oke. Ya, terima kasih. Saya akan coba mulai dengan judul cara merekrut reseller. Sebelumnya kita sampaikan bahwa dalam bisnis tanpa modal ini diperlukan satu kesungguhan ya. Jadi ini yang tidak tertulis di dalam materi ini. Jadi itu kita perlu kesungguhan, kita perlu keuletan karena apa yang kita sampaikan ini sebetulnya sesuatu yang lumrah. Jadi tidak ada sesuatu yang kejutan gitu ya. Jadi diharapkan para audiens semua, teman-teman semua ini nanti akan bisa memahami dengan mudah. Karena yang kita sampaikan ini juga cukup mudah, terutama bagi kalangan milenial yang terbiasa dengan sosmed, terbiasa dengan marketplace, yang terbiasa dengan aplikasi HP. Jadi dalam cara merekrut reseller di sini kita sampaikan ada 5 langkah, di mana langkah yang pertama itu adalah mengetahui calon reseller. Jadi kita harus mengenal mereka, mengenal lebih jauh, nanti akan kita detailkan satu persatu. Terus kemudian berikutnya nomor 2, yaitu mengenalkan potensi produk. Jadi produk yang kita miliki ini memiliki kualitas yang bagus, keuntungan yang besar, dan seterusnya. Terus kemudian kedepannya lagi, karena barang yang kita miliki ini adalah untuk dipasarkan, untuk dijual, otomatis langkah berikutnya adalah kita harus memahami pasar. Dan kalau kita sudah memiliki 3 faktor tadi itu, kita kenal dengan reseller, artinya pasukan kita ya, terus kita mengetahui potensi produk kita dan kita memahami pasar, langkah berikutnya adalah dituntut kita ini harus kreatif. Bagaimana mengkombinasikan ketiganya itu, bagaimana mensinergikan ketiganya itu untuk mendapatkan suatu profit atau keuntungan dengan cara yang kreatif. Nah, di situ nanti coba akan kita bahas langkah kreatif itu apa aja. Nah, gitu ya. Terus kemudian langkah yang kelima adalah menjalin komunikasi atau komunikasi yang kuat. Jadi keempat faktor tadi itu kita harus rangkai menjadi komunikasi yang kuat. Artinya meskipun kita sudah di titik yang keempat atau langkah keempat, kita harus ada mengetahui calon reseller itu secara terus-menerus ya, mengenal potensi produk. Jadi kalau memang perlu upgrade masing-masing itu kita harus lakukan. Jadi 5 langkah itu tadi yang sekarang akan kita coba satu persatu, di mana tadi nomor 1 adalah mengetahui calon reseller. Nah, coba Mbak Dela screen berikutnya yang nomor 3. Nah, itu nomor 1 adalah mengetahui calon reseller. Jadi karena ini tidak bisa full screen ya, saya kira masih terlihat karena ini tulisannya sengaja kami bikin besar, memang untuk kepentingan slide. Jadi per masing-masing penjelasannya itu tidak kita tampilkan, karena kalau kita tampilkan tulisannya terlalu kecil. Jadi ini memang untuk diketahui melalui PPT atau PowerPoint. Langkah pertama untuk mengetahui CR atau calon reseller, kita harus tahu identitas dari calon reseller tadi itu. Di mana identitas itu kita perlu pahami. Elemen dari para reseller itu bisa jadi mereka adalah
pelajar atau dia itu mahasiswa, atau lagi calon reseller tadi itu adalah seorang yang memang sudah lulus kuliah atau sudah lulus sekolah gitu, terus dia siap kerja atau memang usia produktif, atau mungkin bahwa mereka itu adalah pensiunan, para pensiunan. Jadi pensiunan itu bukan harus orang yang usianya 50 ke atas ya, bisa jadi mereka yang pensiun dini di usia 30-an. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti itu, karena sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi, para angkatan kerja produktif itu mereka lebih banyak memilih untuk bekerja secara mandiri atau menjadi seorang pengusaha, di mana salah satu itu adalah yang tanpa motivasi. Kemudian setelah kita mengetahui identitas calon reseller tadi itu, kita melangkah ke berikutnya, nomor 2, yaitu latar belakang daripada reseller tadi itu. Jadi latar belakangnya itu, kalau dia itu adalah seorang yang sudah siap kerja, usia produktif, background-nya dia ini memahami marketplace atau enggak. Jadi mereka ini termasuk kalau dia lahir tahun 20-an ya, berarti usianya sekarang 22, itu biasa disebut kaum milenial. Mereka akan mudah sekali mempelajari banyak aplikasi yang ada di sosmed atau marketplace atau di HP masing-masing. Nah, itu juga mempengaruhi, karena kalau CR tadi itu mereka gaptek, itu nanti akan jadi kendala tersendiri, akan mengurangi mobilitas pemahaman yang kita mau sampaikan dalam rangka membangun jaringan tadi itu. Terus kemudian diperlukan Halo? Halo, sudah terdengar? Terdengar Ustadz, tadi putus nggih suara jenengan tadi. Iya, mohon maaf, kayaknya sinyal di rumah saya kalau mendung itu wifi-nya agak terganggu. Ya, oke, saya lanjut lagi. Nanti mohon diinfokan ya kalau suaranya putus atau kurang jelas. Karena ini saya pakai headset kabel. Tadi saya pakai yang tidak pakai kabel tuh. Oke, saya lanjutkan. Nomor 3 itu pengalaman. Jadi identitas sudah kita ketahui, latar belakang sudah kita ketahui, terus pengalaman yang selama ini dimiliki oleh CR atau calon reseller itu bagaimana? Kalau memang dia sudah memiliki pengalaman di bidang marketplace atau sosmed, itu akan lebih memudahkan. Jadi untuk langkah berikutnya itu lebih
menyatu kita dengan mereka. Terus kemudian langkah berikutnya adalah kegiatan aktual. Sekarang ini kalau mereka sudah punya pengalaman, terus kegiatan aktualnya itu apa? Jangan-jangan itu kan pengalamannya dulu, tapi sekarang dia tidak terlalu banyak aktif, banyak jualan konvensional atau offline, yaitu toko gitu ya. Nah, di sini akan lebih kondusif lagi kalau dia sekarang itu memiliki pengalaman dan sekarang memang lagi aktif di dunia marketplace. Nah, itu akan lebih mudah. Kalau sudah seperti itu, keempat faktor kita sudah ketahui, identitas, latar belakang, pengalaman maupun kegiatan aktual itu sudah kondusif, baru langkah kelimanya adalah tujuan. Jadi kalau mereka itu memiliki tujuan yang sudah sesuai dengan di awal itu adalah membentuk sebuah jaringan, ini akan lebih mudah. Jadi ini kita kondisikan dulu dalam rangka mengetahui atau memahami CR tadi itu, di tujuan ini harus kita samakan dulu. Jadi kalau memang sudah sinkron atau sudah ini ya satu frekuensi dengan kita, ini akan lebih mudah untuk masuk ke langkah yang kedua. Di mana langkah yang kedua ini adalah memperkenalkan potensi produk. Ya, itu. Jadi screen yang keempat adalah memperkenalkan potensi produk. Di langkah pertama kita sudah punya pasukan. Jadi dalam dunia militer itu kita sudah mengetahui identitasnya, pengalamannya, apa yang sedang dia kerjakan sekarang, aktualnya sekarang ini apa. Terus kemudian mereka memiliki tujuan yang sama. Nah, langkah berikutnya adalah memperkenalkan potensi produk atau pengetahuan tentang produk itu ya, biasa disebut product knowledge. Jadi di sini yang pertama dalam memperkenalkan potensi produk itu adalah kualitas produk atau mutu dari produk tadi. Jadi produk yang kita miliki atau produk yang kita sampaikan itu harus memiliki kualitas yang bagus dalam rangka untuk menjaga jaringan tadi supaya tetap solid. Kalau produk yang kita miliki itu kualitasnya inferior gitu, jelek gitu ya. Kalau bagus kan superior. Nah, ini akan memudahkan kita. Kalau kualitas produk ini masih di bawah standar, kita upayakan untuk memperbaiki dulu, baru kita perkenalkan. Nah, jadi kualitas produk atau mutu dari produk itu adalah sangat menentukan. Terus kemudian di sini pasar yang kuat. Artinya produk kita ini dengan kualitas yang bagus memiliki pasar yang kuat. Pasar yang kuat itu kurang lebih seperti ini. Kalau sekarang kita perkenalkan satu produk baru, produk tadi itu akan mudah terserap oleh pasar. Nah, itu namanya kita memiliki pasar yang kuat. Artinya mempunyai pelanggan tetap atau solid customer. Nah, solid customer itu dia sudah tidak mempertimbangkan kebutuhan lagi, tapi kayak semacam image gitu ya. Saya harus punya produk ini. Jadi banyak produk-produk gitu yang umpamanya HP gitu ya. Itu setiap tahun atau mungkin tidak sampai setahun ada yang selalu baru. Nah, itu bagi solid customer, mereka beli meskipun HP-nya dia tidak rusak, dia akan beli itu. Nah, ini salah satu gambaran kalau produk kita itu memiliki pasar yang kuat. Itu salah satunya ya. Kemudian langkah berikutnya ada keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar itu kalau kita sebagai reseller
akan kita sampaikan atau kita informasikan bahwa ini dengan jualan produk ini itu akan mendatangkan keuntungan yang besar bagi reseller. Nah, akan beda dengan produk-produk yang lain. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya kasih logo dolar ya. Jadi dolar ini salah satu mata uang yang kuat. Jadi dengan standar dolar pun masih tetap menarik. Kemudian langkah yang keempat itu adalah durabilitas atau keawetan dari produk tadi itu. Jadi produk yang kita jual ini tidak mudah rusak, awet. Kalau ada produk elektronik itu Samsung, nah itu terkenal awet. Kemudian ada kalau itu mobil gitu ya, itu Toyota. Nah, itu awet. Nah, banyak contoh-contoh yang lain termasuk produk baju. Itu juga banyak yang branded. Baju itu kalau baju olahraga itu ada Nike, terus ada produk olahraga sepatu itu banyak merek-merek terkenal ya. Nike juga. Nah, itu salah satu memperkenalkan potensi produk kita. Jadi ada 4 langkah tadi itu kita yakinkan kepada customer bahwa produk yang kita miliki itu adalah produk yang tangguh dari sisi kualitas, memiliki pasar yang kuat. Kalau kita tradingkan atau kita perdagangkan itu akan mendatangkan keuntungan yang besar dan awet. Barangnya itu awet, tidak mudah rusak. Seperti itu. Kemudian di slide berikutnya, di nomor 3, yaitu adalah memahami pasar. Memahami pasar itu penting sekali. Jadi kita, sebagaimana yang kita ketahui, pasar itu adalah titik temu antara permintaan dan penawaran atau supply and demand. Jadi tempat pertemuan antara trader dan customer, antara penjual dan pembeli. Nah, itu adalah ilustrasi sebuah pasar. Nah, di sini sangat penting sekali karena pasar itu merupakan tujuan daripada jaringan kita yang akan dibentuk itu. Nomor 1, kita harus mengetahui kondisi pasar. Pasar yang ada ini dalam keadaan booming atau dalam keadaan lesu. Dalam keadaan lesu, kita harus mengkondisikan sebuah kuantitas ya atau penjualan itu tidak terlalu banyak. Artinya produksi, maksud saya ya, produksi barang yang kita keluarkan, yang kita launching tadi itu, karena pasar sepi, mungkin kita berikan iming-iming berupa diskon atau berupa produk yang mudah diserap dengan harga yang relatif murah. Nah, itu salah satunya. Akan beda lagi kalau kondisi pasar itu dalam keadaan booming. Pasar keadaan booming itu kurang lebih pada saat sekarang ini. Pada saat sekarang ini kan menjelang hari raya, di mana para pegawai termasuk ASN ataupun pegawai swasta itu akan menerima THR. Nah, ini termasuk kondisi pasar yang booming. Saat sekarang ini adalah gencar-gencarnya kita melakukan promosi. Ini salah satu yang kita harus pahami dalam pasar itu dalam kondisi bagaimana. Nah, tapi akan beda lagi kalau kondisi lesu. Contoh kondisi lesu suatu pasar itu adalah pada saat pendaftaran sekolah murid baru. Nah, itu artinya dana yang dimiliki oleh tiap-tiap keluarga tadi itu banyak difokuskan untuk pengeluaran pendidikan. Kalau produk kita itu adalah
ada sinergi dengan pendidikan, itu akan lebih mudah. Mungkin pedagang lain atau penjual lain menganggap ini dalam keadaan lesu. Ya, sementara pedagang yang lainnya justru ini adalah booming. Nah, di situ perlunya kita memahami pasar, di mana kondisi pasar kita harus bisa detek gitu. Jadi produk yang kita jual ini apa dulu. Nah, gitu. Kalau tadi saya contohkan antara saat sekarang ini menjelang Hari Raya Idul Fitri atau nanti menjelang penerimaan siswa baru. Nah, itu akan memiliki efek yang beda dengan produk kita tadi itu. Jadi mana yang terlihat ada sinergi, disitulah kita akan menentukan. Ya, di situ ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tentang pemahaman kondisi pasar ini. Kalau kita sudah memahami, kita harus bidik pasar tadi itu, kita harus tentukan target pasar, sasaran. Nah, sasaran kalau di sini produk kita itu adalah baju seragam sekolah atau sepatu sekolah yang warna hitam atau yang warna putih, itu kan banyak diminati pada saat pendaftaran murid baru. Nah, di situ target pasar harus ditentukan karena supaya dalam memahami pasar tadi itu kita siap langkah apa berikutnya. Nah, kalau sudah begitu, untuk lebih amannya dalam melakukan penetrasi pasar tadi atau masuk ke dalam satu pasar tadi itu, kita harus memiliki analisa kompetisi. Di sini adalah analisa SWOT. SWOT itu adalah strength, weakness. Jadi strength itu adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan. Jadi kita harus mempunyai analisa perusahaan kita ini kekuatannya di mana atau produk kita ini kekuatannya di mana. Itu strength-nya. Kemudian weakness itu kelemahannya di mana produk kita ini. Di situ harus kita detilkan. Sementara O dan T itu adalah opportunity, T-nya itu adalah threat. Opportunity tadi itu adalah kesempatan, sedangkan threat tadi itu adalah ancaman. Jadi kalau kita pilih satu persatu, strength tadi itu adalah kekuatannya apa. Nah, jadi kalau umpamanya saya adalah produksi HP Samsung gitu ya, strength-nya itu sudah memiliki kaca anti gores. Terus kemudian aksesnya itu cepat sekali. Terus dengan RAM yang tinggi, RAM 8 tapi harganya murah. Karena dia memiliki industri mulai dari hulu hingga hilir. Jadi dia bisa berkompetisi. Ini sekedar contoh aja, kekuatannya di sana. Kemudian memiliki weakness. Weakness kelemahannya apa? Harga jual kita ini kalau dibandingkan dengan HP keluaran Asia yang lainnya, umpamanya dari Cina gitu ya, itu masih terasa mahal Samsung ini. Nah, itu kelemahannya. Nah, di situ jadi ada gambaran tentang kekuatan dan kelemahan. Terus kemudian opportunity. Opportunity itu kalau Samsung ini kita jual di Indonesia atau Asia Tenggara rata-rata, itu memiliki pasar yang kuat. Orang sudah tergantung ini apa, Samsung minded. Kalau saya tidak pakai HP Samsung, kayaknya belum punya HP. Itu termasuk opportunity yang dimiliki, termasuk kekuatan juga dan kesempatan kita untuk menjual di daerah tertentu. Secara regional kita harus punya pemetaan. Kalau produk kita itu produk nasional, kita harus punya pemetaan tiap-tiap daerah. Karena tiap-tiap daerah itu punya karakteristik masing-masing tergantung produk kita. Jadi kita harus memiliki produk knowledge atau pemahaman tentang produk yang akan kita jual. Kemudian threat itu ancaman. Ancaman seandainya Samsung itu memiliki
pabrik di Surabaya gitu, di Rungkut gitu ya, umpama ini, saya juga tidak tahu pasti, ternyata ada ancaman salah satu produk pesaing itu akan membuka di daerah Kudus. Kenapa di Kudus? Karena Kudus itu terkenal UMR-nya lebih rendah daripada Surabaya. Kalau Surabaya itu 4.300.000 gitu ya, Kudus itu tidak sampai 2 juta atau 2 juta lah, 2 juta 2,0 gitu. Nah, itu sudah sangat mempengaruhi. Nah, ini ancaman juga. Salah satu analisis SWOT itu seperti itu. Jadi ada analisa tentang kekuatan dan kelemahan, terus kemudian ada analisa tentang kesempatan dan ancaman. Nah, di situ jadi SWOT analisis. Di situ 3 faktor dalam memahami pasar, sementara faktor yang keempat itu adalah nilai produk. Nilai produk itu sesuai dengan namanya, nilai dari produk tadi. Kalau saya masih kasih contoh HP untuk lebih memahami, nanti saya kasih contoh yang lain selain HP juga. Nilai sebuah produk, jadi gini, dalam membuat satu produk itu ada yang namanya cost. Jadi murni untuk mendapatkan produk tadi itu tanpa dihitung adanya profit. Jadi ada cost-nya itu sekian-sekian. Nah, tapi nilai produk tadi itu contoh sebuah HP, kalau itu dibikin apa adanya dengan apa yang nempel di badan HP tadi itu, kemungkinan tidak sampai 1 juta. Taruhlah 700.000 gitu aja ya. Setelah ada tambahan packing, ada tambahan macam-macam gitu, termasuk aksesorisnya, itu menjadi 1 juta. Tapi bisa laku dijual dengan harga 2 juta. Kenapa bisa laku dijual 2 kalinya? Karena mereka memiliki brand image tadi itu. Nah, ini loh yang namanya nilai produk tadi itu. Contoh yang lain itu adalah sebuah parfum. Parfum itu kalau dibikin apa adanya, jadi mulai dari bahan, kemudian campuran bahan kimianya, terus packing yang bagus, itu kemungkinan 100-200.000, tapi laku kalau dijual 500.000. Nah, karena mereka sudah punya branded. Nah, jadi kalau itu dikasih nama umpamanya merek terkenal CK1 gitu ya, itu akan punya nilai yang sangat mahal. Sementara harga produksinya atau cost-nya itu udah sampai 500.000 untuk 10 mili gitu ya. Tapi karena ini mempunyai merek yang sangat terkenal, jadi harganya itu mahal sekali. Jadi banyak merek-merek seperti itu. Terus kemudian apalagi tas yang mewah itu ya, yang harganya bisa 2 digit, 3 digit, puluhan juta hingga ratusan juta yang merek tertentu, itu harga produksinya nggak sampai, paling 10%-nya atau 20%-nya gitu aja. Tapi bisa laku dijual. Nah, tentunya mereka memiliki trik atau sejarah yang sudah ini diketahui oleh khalayak ramai. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu dalam memahami pasar, di mana langkah berikutnya itu adalah kreatif. Jadi kreatif itu kita sudah 3 langkah tadi itu, kita memiliki CR, calon reseller atau pasukan. Kita mempunyai produk yang layak jual dan memiliki kualitas yang bagus dan mendatangkan penghasilan yang banyak juga bagi. Terus kemudian
pasar itu kondusif. Nah, pasar kondusif inilah yang menjadi motor bahwa ini bisa memperkuat jaringan dalam perdagangan tadi itu. Dan di sini adalah langkah berikutnya yang keempat adalah kreatif. Kita harus tahu bagaimana mengkonversi ketiga faktor tadi itu menjadi sebuah keuntungan. Nah, di sini perlu membidik pasar. Dalam langkah yang keempat kreatif ini yang pertama adalah membidik pasar. Jadi pasar kita ini pasar yang bagaimana? Nah, kalau umpamanya kita menyasar kaum muda, anak milenial, itu tentunya iming-imingnya itu beda dengan pasar untuk kalangan pegawai. Nah, ini akan beda. Di mana kalau untuk anak muda, kalau kita punya produk HP, itu banyak ini aplikasi-aplikasi yang memerlukan memori besar gitu ya, umpamanya untuk gamer, itu otomatis RAM-nya akan ditinggikan. Sementara kalau untuk kalangan profesional itu lebih ke kamera yang mempunyai pixel tinggi. Nah, itu salah satunya. Jadi kita harus menentukan pasar kita. Nah, sementara kalau produk kita ini lain, umpamanya produk garment gitu atau baju jadi gitu ya, siap pakai, itu kita nyasarnya ke pasar menengah bawah atau menengah atas. Jadi sama-sama produk. Dalam hal ini untuk membidik semua pasar tadi itu ada satu perusahaan garment itu mereka memiliki 2 merek. Jadi merek pertama itu untuk kalangan atas, merek yang lainnya itu untuk kalangan bawah. Jadi dia bisa main di kedua jenis pasar tadi itu. Begitu juga untuk umpamanya pria dan wanita itu ada produk tersendiri juga. Kemudian setelah kita tentukan pasar yang akan kita tuju, kita harus memfollow up reseller. Di sini kita harus memfollow up reseller itu artinya kita harus ada komunikasi yang intensif dengan reseller tadi, di mana reseller itu adalah partner kita. Jadi dia bukan bawahan kita, tapi adalah partner bisnis. Di situ dari cara komunikasi, cara kita mentreatment mereka itu diharapkan yang kondusif. Jadi setara gitu ya. Nah, di situ. Kemudian setelah kita lakukan follow up terhadap reseller, itu kalau kita itu membangun suatu komunikasi yang intensif dengan reseller, itu langkah berikutnya adalah bagaimana menimbulkan sinergi. Sinergi itu secara artinya ya, munculnya kekuatan ekstra dalam menangani suatu kegiatan. Jadi contoh gampangnya itu kalau kita ada meja kerja kita angkat sendiri itu terasa berat. Tapi kalau ada 2 orang itu akan lebih mudah. Kemudian lebih banyak orang lagi, 3 atau 4, lebih mudah dan lebih enteng lagi. Nah, di sini maksud sinergi tadi itu adalah kegiatan jaringan tadi itu akan lebih mudah dengan adanya reseller, dengan adanya produk yang kualitasnya bagus, produk yang tangguh, yang dijual itu mendatangkan profit yang banyak, terus kemudian dengan adanya pasar yang kuat tadi itu yang selalu
produk yang kita tawarkan itu selalu laris. Nah, di sini perlunya sinergi tadi itu. Jadi menyeimbangkan potensi-potensi yang kita miliki tadi itu, ini kita sebut sebuah sinergi. Nah, kalau sudah seperti itu, kita perlu upgrade pasar. Karena kenapa? Pasar ini kita perlu update. Secara normatif, pasar kita dalam rentang waktu atau kurun waktu 1 tahun 12 bulan, itu ada saatnya fluktuatif. Nah, bagaimana kita mengendalikan pasar tadi itu, bagaimana kita mentreatment pasar tadi itu, fluktuatifnya itu tidak terlalu ekstrim. Jadi harapan naik itu kita harapkan tinggi ya, tapi pada saat turun itu tidak terlalu turun. Artinya kita tidak terlalu rugi. Jadi kalau kita tarik satu garis setahun, kita untung. Nah, tapi untungnya tadi itu pada saat pasarnya itu lesu, itu tidak terlalu rugi kita, atau bahkan kita jangan sampai rugi. Nah, di sini perlunya sebuah upgrade pasar. Gimana salah satu upgrade pasar, terutama online, itu adalah salah satunya adalah kita buat brand itu yang unik ya. Jadi brand yang unik itu dalam saya kasih contoh di sini, kalau ada produk ini apa, produk baju olahraga tadi itu adalah Nike gitu ya, itu mempunyai brand yang unik itu dengan slogan yang unik juga, namanya Just Do It. Nah gitu ya. Terus kemudian ada saya contoh lagi sebentar. Saya enggak hafal slogan-slogan itu. Ya itu salah satu contohnya. Kita harus memiliki karakter yang unik, di mana salah satunya adalah kalau Mas Pion itu ya, kebetulan saya dulu pernah kerja di Mas Pion itu, cintailah produk-produk Indonesia. Nah itu juga termasuk brand. Kita harus punya produk seperti itu, harus mempunyai slogan seperti itu yang kiranya mudah dikenal oleh orang. Ini dalam rangka untuk mengupgrade pasar. Terus kemudian kita upayakan langkah kedua dalam mengupgrade pasar itu adalah memiliki website sendiri, di mana website tadi itu memiliki extension.com. Nah itu untuk lebih memudahkan. Ya, seperti itu ya. Jadi kita memiliki website sendiri, terus kemudian website yang kita bikin tadi itu harus mobile friendly. Kenapa mobile friendly? Orang sekarang dalam beraktivitas itu sering pakai HP. Nah, bagaimana produk kita tadi itu dengan mudah diakses lewat HP tadi itu. Nah, kalau sudah seperti itu, kita upayakan pengelolaan stok atau kuantitas itu bisa dilakukan secara otomatis. Jadi seandainya produk kita ini pada saat launching kita beli 10, nah, terus karena laku terjual sisanya hanya 2. Nah pada saat 2 ini bagaimana kita bisa memenuhi permintaan tanpa mengecewakan pembeli. Tinggal 2, terus laku 1, tinggal 1. Kalau sudah habis, ini jangan sampai 0. Karena kalau 0 nanti ada orang tertarik, sementara
stok kita habis, kita nggak bisa jualan. Nah, gitu. Dan di sini ada beberapa aplikasi. Kalau di aplikasi HP itu ada yang namanya Sendit, kemudian Inventory Synchronize, nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya brand yang mobile friendly, bisa diakses lewat HP, kita harus fokus terhadap reputasi yang kita sudah capai. Jadi kita memiliki pembeli yang loyal, terus mereka menggunakan brand kita tadi itu dengan bagus sehingga mendatangkan keuntungan yang besar juga. Nah, di sini langkah kreatif kita sudah ada 4 langkah dalam kreatif tadi. Kita harus bisa menentukan, harus bisa mengkonversi. Jadi langkah kreatif ini yang terpenting adalah mengkonversi kesempatan tadi itu menjadi sebuah profit. Ini yang kita harus kreatif itu. Dan langkah berikutnya adalah komunikasi yang kuat atau langkah kelima. Ya, sudah betul tadi. Screen yang ke-7 atau ya ini, komunikasi yang kuat. Di mana keempatnya tadi itu kita perlu ikat dalam satu komunikasi yang kuat, artinya komunikasi yang berkesinambungan. Jadi di slide yang nomor 5 ini, komunikasi yang kuat, itu ada sebuah lingkaran. Jadi ini sebuah kesinambungan ya. Jadi kerjasama tim itu tidak bisa hanya di langkah yang keempat aja atau ketiga aja, tapi harus digabung semuanya. Di sini perlunya kerjasama tim. Kerjasama tim itu antara kita sebagai kalau kita ini distributor atau kita ini sebagai agen, kita harus bisa membina reseller yang ada di bawah kita. Meskipun bukan bawahan kita, tapi secara struktur itu dalam penggambaran tadi itu setara ya. Nah, jadi perlu adanya kerjasama. Dan kalau sudah terbentuk sebuah kerjasama, kita perlu evaluasi. Evaluasi selama beberapa kurun waktu kemarin. Taruhlah rentang waktu yang terdekat itu adalah dalam 1 bulan. Nah, itu kita perlu evaluasi. Jadi nanti hasil evaluasi tadi itu akan menentukan langkah kita ke depan. Apakah kita perlu upgrade reseller kita, umpamanya perlu kita datangkan seorang mentor atau seorang trainer dalam rangka untuk menjalin komunikasi tadi itu sehingga tercipta suatu jaringan yang saling menyambung yaitu berkesinambungan. Nah, kalau sudah kita evaluasi, kita akan tentukan tujuan daripada jaringan yang kita bikin tadi itu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu adalah tentang waktu 1 tahun, 2 tahun, hingga 5 tahun. Jadi ini relatif ya. Pendek itu biasanya 1 sampai 5, tapi kalau jangka panjang itu 5 ke atas. Jadi rentang waktu 5 tahun, 10 tahun itu jangka panjang itu kita perlu bentuk karena kita bicara online itu tentunya berkaitan sangat bersinggungan dengan teknologi yang tinggi. Jadi karena teknologi tinggi itu rentan dengan pergantian teknologi. HP ini kan sekitar tahun 2000-an ke atas. Tapi sebelum 2000-an itu tidak ada HP, yang ada itu hanya pager. Pager yang bisa hanya komunikasi satu arah aja. Tapi dengan adanya HP, pager sudah tidak ada lagi. Kalau dulu ada wartel atau warnet, wartel dengan adanya HP apa itu ya, itu mereka langsung hancur itu bisnisnya. Nah, ini juga gitu.
perlunya jangka panjang, penentuan jangka panjang dan jangka pendek, karena kita bersinggungan dengan teknologi atau biasa disebut dengan hot plate. Hot plate itu kayak piring panas gitu ya. Kalau kita pegang piring panas atau hot plate tadi itu, kita akan lepaskan kembali. Jadi jangan lama-lama dalam satu strategi tadi itu, kita harus berganti lagi supaya jaringan tadi itu tetap kuat. Nah, di sini komunikasi yang kuat itu kita perlu ikat, mulai dari yang potensi yang pertama tadi itu hingga potensi yang keempat tadi itu. Kelimanya kita ikat dengan komunikasi yang kuat. Itu materi yang bisa saya berikan. Jadi di sini ada tersisa waktu kurang lebih 20 menit ya, yang akan kita gunakan untuk tanya jawab supaya ini ada komunikasi dua arah. Karena ini penting dalam rangka pemahaman tadi itu. Jadi nanti seandainya ada pertanyaan di luar ini bisa disampaikan Mbak Dela. Nanti Mbak Dela akan kirim ke saya atau langsung juga enggak apa-apa, nanti tergantung Mbak Dela ngaturnya gimana. Ya itu Mbak Dela, saya kira materi yang bisa saya berikan. Silakan dibuka forum tanya jawab. Terima kasih. Nggih, Ustadz. Baik, terima kasih kepada Pak Rahmat ya atas paparan materinya. Yeah. Rekan-rekan yang berbahagia, acara selanjutnya sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada audiens yang ingin bertanya, monggo bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di chat ataupun langsung open mic. Monggo rekan-rekan yang ingin bertanya. Sambil menunggu ada pertanyaan ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja, karena ini saya hanya mengisi waktu aja sambil kita menunggu adanya pertanyaan supaya tidak kosong. Jadi gini, bagi teman-teman yang punya bisnis online atau usaha online, upayakan ada offline-nya juga. Jadi lebih ideal itu kalau memiliki toko konvensional atau memiliki pasar yang tradisional. Jadi ketemu antara penjual dan pembeli sebagaimana layaknya sebelum ada bisnis online. Karena online itu sangat tergantung dengan teknologi. Yang dikhawatirkan nanti ada suatu saat online tadi itu terganggu, jadi tidak sampai mengganggu aktivitas kita atau tidak sampai terlalu mengganggu pekerjaan kita. Jadi kalau online itu kita tidak perlu memiliki toko. Kadang kita tidak perlu punya stok. Karena stok itu adalah nanti kita bisa pakai stoknya agen atau kita bisa pakai stoknya distributor. Jadi mana yang lebih memungkinkan. Nah, itu
Salah satunya kenapa kita kalau memiliki bisnis online itu idealnya dibarengi dengan bisnis offline juga. Kalau tidak bisa 50-50, 50% online, 50% offline gitu ya. Itu ya mungkin karena kita masih ngawali, masih banyak porsi online-nya. Nah, ini sudah ada pertanyaan ya. Nah, gitu. Sebentar, saya baca dulu. Enggak apa-apa, nanti maksud saya seperti ini, begitu ada langsung. Saya bacakan ya, Mbak Dela. Oke, dari Putri Saharani. Iya, dari Mbak Putri Saharani. Ini ada pertanyaan. Oke, Mbak Putri. Ya, Mbak Putri. Izin bertanya, sebagai pemula lebih enak atau lebih mudah pakai sistem reseller atau dropshipper? Terkadang sebagai pemula kan maaf minim modal atau memikirkan berapa ya modalnya jualan ini atau jualan itu. Ya, jadi ini bagus sekali pertanyaannya. Realitas banyak yang bertanya seperti ini. Jadi mengapa tadi saya sebut pertanyaannya bagus sekali? Karena bisa mewakili banyak pemula. Jadi saya sarankan itu sebagai reseller. Karena reseller seperti sebagaimana yang saya ada itu ya di toko online saya, Hijab Keren Modern, itu dengan hanya beli tiga potong baju itu sudah bisa menjadi reseller, di mana reseller itu kita harus juga bangun brand image ya, brand image individu yang kita jual itu juga kita pakai. Nah, seperti itu. Kenapa kita persyaratkan harus beli produk di awal. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai, kebetulan saya ada itu baju ya. Saya sebagai agen baju Aulia. Nah, kalau kita jualan Aulia, terus kemudian kita pakai Aulia, itu ada orang yang bertanya, bagaimana? Nah, kita bisa menjelaskan secara fisik. Enak dipakai, bahannya adem, dan kalau sudah seperti itu, kita sudah beli produknya, langkah berikutnya kita bisa pasarkan apa yang dimiliki oleh agen tadi itu, apa yang dimiliki oleh distributor tadi itu. Jadi lebih mudah seperti itu. Sementara kalau dropshipper itu kan harus punya produknya gitu ya. Kalau reseller itu enggak. Jadi mereka dengan modal yang sedikit, relatif sedikit gitu ya. Terus kita bisa jualkan produknya. Dan produk apa yang dijual? Ya, yang dimiliki oleh agen tadi itu semua kita berhak. Nah, jadi contohnya saya ada harga Rp100.000 per baju, ini umpama. Terus kemudian saya jual itu dengan harga 70 ke reseller saya. Nah, reseller kan bisa ambil 10 gitu loh. Jadi dia bisa dapatkan harga, kalau dia tadi kulaknya itu atau Mohon harga, maaf Pak Rahmat, suaranya ya. putus-putus. Oh, putus-putus ya. Suara jangan putus-putus, Rahmat. Ya. Sebentar. Saya tak pakai ini aja. Oke. Headset yang lain. Halo? Halo, jelas? Terdengar ya? Halo Mbak Dela?
Oke, sudah terdengar. Sudah jelas ya, enggak putus-putus ya. Ya. Saya enggak pakai headset. Nah, jadi kalau tadi saya jual baju harga 100, sementara reseller itu beli ke agen itu 70. Nah, dia kan bisa untung 30.000 karena saya kasih 30%. Nah, kalau tadi saya kasih 20%, jadi dia bisa untung 20.000 karena beli di agen 80, dia bisa jual 80. Nah, di situ keuntungannya. Jadi kalau kita mempunyai pasar yang kuat, ada sebagian itu yang dibikin arisan. Jadi karena ini baju ya gamis gitu, kita tawarkan ke ibu-ibu atau di kelompok PKK setempat. Begitu ada yang tertarik, nah nanti mereka bisa mingguan atau bulanan itu narik arisan tadi itu. Nah, ini sekedar salah satu trik atau contoh di komunitas yang ada. Jadi tadi kepada Mbak Santi tadi ya itu ya, yang Mbak Putri Saharani. Nah itu saya sarankan menjadi reseller aja karena dalam hal ini sangat cocok dengan pemula sebagai usaha tanpa modal. Jadi bangun jaringan, perluas manfaat. Di sini perlunya jaringan nanti akan kita sinergikan dengan fasilitas-fasilitas yang ada. Saya kira itu, Mbak Putri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan bagi penanya yang lain. Bagaimana Mbak Putri? Cukup papan di saat game barangkali ada anggaran atau tambahan. Monggo rekan-rekan lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, di Mbak Putri ini Ustaz, siap paham. Bagaimana teman-teman? Monggo yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, tetap sambil menunggu adanya pertanyaan yang lain, jadi nanti silakan dipotong aja, ada pertanyaan bisa lewat suara atau lewat chatting. Jadi gini, ada satu tips lagi di luar yang kita sampaikan, karena usaha online atau marketplace ini transparan ya. Jadi penjualan kita itu berapa, profit kita berapa, itu transparan, otomatis mudah didetek oleh instansi Direktorat Pajak. Karena dalam perpajakan itu apa ya yang kira-kira dikenakan pajak? Jawabannya itu di mana ada uang berputar, disitulah ada pajak. Mungkin sekarang belum dikenakan, tapi kita antisipasi aja. Jadi kalau nanti ada suatu penjualan gitu ya, itu kita upayakan usaha tadi itu sebagai pintu masuk aja. Kita setelah ada pembeli masuk lewat online tadi itu akan muncul nomor HP-nya. Nah, nomor HP-nya tadi itu kita simpan untuk kemudian kita bangun suatu jaringan lewat media sosial yang lain, bisa lewat WA gitu ya. Kita bentuk suatu grup WA atas customer-customer kita yang telah beli produk kita. Nah, dari situ nanti penjualannya sudah nggak lewat marketplace tadi itu aja. Nah, bisa lewat WA atau
kalau memang lokasinya berdekatan gitu ya, masih dalam satu kota, ada kemungkinan mereka datang ke rumah kita. Gitu. Datang ke rumah kita sambil melihat koleksi yang kita punya, kalau kita ada koleksi, atau kalau kita sebagai reseller, kita ajak ke agen tadi itu, agen kita yang kalau memang lokasinya dekat. Jadi maksud saya, kalau kita ini pendapatan kita ini sudah besar, artinya kita punya pendapatan yang bisa diharapkan dari online tadi itu, diupayakan ke offline. Karena kalau offline itu relatif sulit dideteksi. Jadi itu saya kira tips yang bisa saya berikan. Jadi marketplace seperti Shopee, Lazada, dan seterusnya itu sebagai pembuka aja, sebagai pintu masuk, sebagai fresh customer. Nanti kalau dia beli berikutnya bisa melewati grup WA yang kita bangun tadi itu. Dan nanti akan bisa masuk ke langkah kelima dengan menjalin komunikasi yang kuat tadi itu. Kalau sudah punya komunikasi yang kuat, langkah berikutnya itu adalah evaluasi seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi nanti kalau dalam slide tadi itu mungkin tulisannya kecil, nanti Mbak Dela sebagai moderator itu akan memberikan ke teman-teman semua PPT-nya, PowerPoint-nya. Silakan yang bertanya, masih ada waktu. Oke, Pak Rahmat. Saya akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin nanti setelah saya akhiri acara ini bisa saya share materinya, kemudian teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kembali di grup G. Ya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada materi yang telah memaparkan materi dan telah menjawab pertanyaan dari rekan-rekan dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan saat share screen tadi, bahkan suara yang kurang jelas, saya selaku moderator meminta maaf. Sebelum saya akhiri diskusi kali ini, mari kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Mbak Dela.